Cuman lah, tak ada yang nak suruh aja ni kan. Kalau dia aja ni kan. Harus kita kurang, kita maklum lah kekurangan kan. Mudah coba. Ada dalam pandi aja, tak buka masjid. ada kadang nampan dia aja disimpan yang Masjid pulau. anak masih ketua tak ada waktu tu kan. Kata tadi tak je tahap mana dia tak buka semua tu kan. Dia pula yang rajin. Harus disyukuri lah. Ya kan? Banyak orang tak harus syukur kang. Mak, yang coba lah aja tujang. Yang lihat itu. Ada nampak dia tak ada. Kalau tak ada dia, tak ada pula yang Itu makanya yang pintar-pintar bersimpan. Saya syukuri. Semuanya pintar, tapi bersimpan. Lanjut Bu, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cabang iman itu, cabang takwa itu kata Rasulullah ada 60 ke 70. Tetapi yang tertinggi a'la qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah ungkapan la ilaha illallah. Maka orang-orang yang beriman mantaplah hatinya dengan kalimat ungkapan la ilaha illallah. Baik dia dalam keadaan beramai-ramai maupun dalam keadaan bersunyi-sunyi, yang menemani hidupnya di atas dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita perbanyak kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah beliaulah Bu, kita yang hadir pada saat ini, juga seluruh umat Islam yang hari ini kita masih diberikan Allah hidup, terutama hidup di akhir zaman, di zaman yang fitnah ini, mampu menyembah Allah, mampu mengenal Allah. Rasulullah telah mengeluarkan kita dari alam yang penuh dengan kekafiran dan kekufuran kepada alam yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan, tauhid kepada Allah Subhanahu. Kita bisa mengetahui, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa membedakan mana yang betul, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok. Maka kita balaslah nikmat Allah mengutus daripada Rasulullah di atas dunia ini dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan insyaallah dengan harapan, dengan catatan, ya, kita akan mendapatkan syafaah daripada beliau yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, karena baru berlalu azan, niatkan dalam hati selesai kita taklim kita akan langsung ke rumah, tak singgah-singgah lagi kecuali emergensi darurat, dan melaksanakan waktu asar. Karena masih dapat kita insyaallah waktu yang baik, waktu yang adilah atau awal waktu, mudah-mudahan insyaallah. Jadi ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup dan kehidupan ini ada dua perbuatan atau dua sikap yang tidak bisa kita lepaskan. Artinya melekatlah dalam kehidupan kita, bukan melekat dalam tubuh. Apa itu? Kata Profesor Dr. Abdullah Sa.MA, mantan Ketua MUI Sumut, 2 hari yang lalu beliau wafat. Beliau mengatakan amrum mukmin, urusan orang-orang mukmin itu baina syukur wa sabur, antara syukur dan sabar. Diberikan nikmat syukur, diberikan rezeki syukur, dapat kesehatan syukur, anak punya pekerjaan syukur, suami dapat proyek syukur, dapat menantu yang soleh solehah syukur. Baliknya begitu juga, tak dapat rezeki, suami belum dapat hasil, sabar. Anak belum lulus pekerjaan, dapat pekerjaan, sabar. Suami awak, anak awak ada yang sakit, sabar. Belum dapat menantu yang idaman, sabar. Kalau ini selesai, atau inilah menjadi mindset hidup kita, selesai semua. Tak ada yang dilencengkan, tak ada mencari-cari kesalahan. Pak kata istilah orang Tanjung Balai, mencari kambing putih, kambing putih, kambing hitam.
Ya, kalau tak bagi tak begini, kalau tak bagi tak begini. Kadang kita begitu. Gagal kamu ni. Tak datang hajo kita, salah. Ya, cuba tadi kau cepat datang. Tak pulanglah waktu, tak menunggu lagi tu. Tak jadilah laku kita ni, tak jadilah berkira. Cari kambing hitam. Ya kan? Kambing hitam juga disalahkan. Padahal kita yakini semua rezeki itu bersumber kepada Allah. Maka yang ingin kita bahas adalah syukur. Ya, syukur. Jangan salah dengar ya. Bang, ada dulu pengajian karena dia tak fokus menawarkan siapa orang mengantuk, cukup katanya. Ya, ada kisah itu kan. Syukur. Definisi syukur ini berasal dari bahasa Arab yashkuru. Syakaro yashkuru. Apa maknanya? Berterima kasih. Ya, syukran katsiran. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Istilah mengatakan berterima kasih di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikannya kepada kita. Ini nikmat ini umumnya, Bu. Dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan hal yang disukai sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Kalau ini kita pahami, selesai pakam. Tapi pada kenyataannya nikmat itu karang yakin dan percaya kita bersumber dari Allah. Karena Allah lah yang memberikan nikmat itu, rezeki itu, takkan ada yang lain. Tetapi pada pelaksanaannya karang nikmat itu kita gunakan tidak sesuai dengan keinginan Allah sang pemberi nikmat. Maka wajarlah Allah mengatakan dalam surah Ibrahim, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kamu bersyukur kata Allah, niscaya ku tambah. Jika kamu bersyukur, niscaya ku tambah. Apalah salah satu contoh kalau awak bersyukur ditambah? Kan? Berapapun rezeki yang datang, berapapun uang yang dibawa suami, kan? Dari mana dibawanya? Dari pekerjaan lah pula. Kau yang dari laut, kau yang dari darat, dari udara. Maksudnya kalau turun pun dari udara. Dikasih ke awak, dek inilah yang ada. Inilah yang dapat abang tadi. Menarik 50 ini. Bersyukur awak, bersyukur. Alhamdulillah lah bang. Rezeki dari Allah, ini nama. Mudah-mudahan bisa bertambah. Suami pun semangat. Iya bayar istriku ini. Setiap kali lah dia semangat tadi. Biasa dia menarik sampai joman ini sampai ke Meranti. Bertambah rezeki. Itu salah satu contoh kalau kita bersyukur bertambah. Tapi coba tadi suami pulang membawa hasil 50.000. Dia udah capek dari mulai pagi sampai ondak maghrib pulang. Memang sewa nang tak ada. Memang angin kencang kota wa uteh. Diantarlah duit nikah rumah, dikasihlah sama si istri. Apa kata istri? Dek inilah yang ada. Begini bang, 50 3 hari 3 malam abang ke laut. Mulai pagi abang pergi sampai sore, inilah abang bawa. Ya? Tak tahu abang, tak teriakku 2 nomor bang. Kan? Bom lagi ansuran ini bang. Habis, mulailah bangkit-bangkit main. Suami. Aku tahu, kau nenang tahu yang aku PL kau bagi dia jam tak onda aku dulu meminang kau. Jo pula. Besok tak onda aku ke hojo. Habis, putus hojo. Itu salah satu contoh. La in syakartum la azidannakum. Niscaya ku tambah. Salah satu makna yang tersirat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mampu menggunakan nikmat itu, rezeki itu dengan sesuai yang diinginkan oleh sang pemberi rezeki, tidak sesuai, maka ingatlah kata Allah, azabku sangat pedih. Maka para ulama mengambil tafsir, ada 3 azab yang diterima orang-orang yang tidak mampu
menggunakan nikmat itu, alias tidak mampu bersyukur, atau istilah kita namanya syukur kufur. Syukur lawannya kufur. Kufur nikmat. Syukur nikmat, kufur nikmat. Syukur pandai berterima kasih, menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan semua. Kufur kebalikannya, tidak menggunakan, tidak pandai bersyukur. Dia yakin 100% nikmat yang ada itu hasil usahanya sendiri. Bahkan dia cenderung mengatakan tidak ada sangkut paut rezeki itu dengan Allah Ta'ala. Ada orang muslim begini? Ada. Maka ingatlah kata Allah, azabku sangat pedih. Azab itu, Bu, bisa juga kita dapatkan ketika kita masih berada di dunia ini, ketika kita berada di alam kubur, bahkan finalnya ketika kita berada di akhirat. Itu sah pasti kita terima. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali kata Allah hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mengapa Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran? Memang betul kita ini payah bersyukur. Kita ucapkan memang Alhamdulillah. Padahal sekarang kita bahas, syukur itu bukan hanya ketika diucapkan di lisan, melainkan disempurnakan dengan hati. Kita yakini 100%, aku yakin rezeki itu memang bersumber dari Allah. Yang terpenting ada namanya asyukru bil fi'li, ya, bersyukur dengan perbuatan, artinya menggunakan nikmat itu, terutama nikmat tubuh yang kita miliki, yang diberikan Allah itu sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hanya slogan saja, hanya ucapan saja. Terima kasih ya Allah, dapat awak duit berpuluh-puluh juta. Apa kemana masuk? Ke bank, Kang Bah Bantal. Padahal kita kata bersama, ada di situ hak-haknya orang miskin, ada di situ hak-haknya orang yang kurang mampu, ya. Maka dikeluarkanlah zakatnya. Maka bisa saja pemahamannya, makna daripada bersyukur ini tidak mampu menggunakan harta itu, nikmat itu sesuai dengan keinginan Allah. Allah ingin orang-orang yang mampu itu berbagilah kepada orang yang tak mampu. Karena pernah saya sampaikan kan dalam kitab apa namanya ini, Wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah kepada menantunya Imam Ali. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, orang kaya itu, mohon maaf, adalah wakil-wakil Allah di bumi. Jadi orang-orang yang berduit ini, orang-orang yang punya kelebihan harta ini, wakil-wakil Allah di bumi. Ya, apa makna wakil? Ya, ibaratnya dia mengkehojokan kehoja Allah. Sementara orang miskin itu tanggungan Allah. Tak mungkinlah Allah membayarkan ke miskin. Tentu ada wakilnya di atas dunia ini. Siapa? Kayu. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Ali, orang-orang kaya itu adalah wakil-wakil Allah di muka bumi. Orang-orang yang dermawan itu adalah orang-orang yang merupakan wakil Allah di muka bumi, dan orang miskin itu adalah merupakan tanggungannya Allah. Siapa lah yang mengurusnya? Adalah orang-orang yang kaya. Maka kita lihat dulu kalau Rasulullah, sahabat Rasulullah, takkan tidur orang tu selagi ada orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang masih kelaparan. Banyak kita baca sejarah kan, Bu. Sampai Sayyidina Umar menikahkan anaknya, putranya dengan seorang gadis yang jujur, yang miskin, ya. Mengapa? Karena ketiadaan mereka, tapi jujur perempuan. Mereka patroli, tak berani tidur sebelum rakyatnya tidur juga dalam keadaan kenyang. Karena termasuk kesempurnaan iman itu kata Rasulullah adalah ketika kita tidur dalam keadaan kenyang, artian kekenyangan maksudnya, sementara masih ada jiran kita yang dalam keadaan lapar.
Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi malam kami maghrib mengaji di Masjid Al-Ihsan. Dia tinggal di Medan katanya, di perumahan. Masjid mereka itu megah, Bu. Pendapatannya setiap Jumat sekitar 15 juta. 15 juta kali 4 Jumat. Bab itu bahaya. Bu aja berkali. 60 juta. Kalau Jumat kali 5 pasti 75. Nah. Sementara masjid mewah, penghasilan lumayan. Beberapa jarak dari masjid itu ada yang tak makan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah terdahulu. Ya, masjid itu bukan tempat kita sujud, Bu. Musola itu bukan tempat kita rukuk, berzikir, berdoa, tetapi memikirkan umat Islam, memikirkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi masjid itu bukan tempat sholat saja, melainkan tempat untuk memberantas kemiskinan. Tak ada di sekitar kita ini yang masih terikat dengan rentenir, mohon maaf, panggil, maaf utang kau sama rentenir, sekian, tutupi. Nah, kalau kau nanti meminjam kau sama masjid. Begitu, bagus itu. Jadi jangan lagi ada umat Islam ini, mohon maaf, yang masih berjibaku dengan uang-uang yang haram, berjibaku dengan uang-uang yang tak barokah, ya kan? Berjamaah juga kita di masjid, ya kan? Tapi malaikat menggeleng, hebat kamu sholat, tapi masih ada lagi saudara-saudaramu yang menangis, yang memikirkan apa yang hendak dimakan besok. Jadi ibu-ibu yang mati Allah, ada 3 cara atau 3 bentuk kita bersyukur kepada Allah. Saya katakan di awal, yang pertama adalah asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Apa maknanya? Ya minimal lah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika dapat nikmat. Dengan pemahaman lain, sesuai dengan apa kata Allah dalam surah Ad-Duha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wahai Muhammad, dengan nikmat yang telah kuberikan kepadamu, ceritakan. Ulama mentafsirkan bolehnya kita menceritakan nikmat yang kita dapat kepada kawan kita, boleh, kepada jiran kita, boleh, kepada saudara kita, boleh, dengan catatan apabila saudara kita itu termotivasi dia untuk berusaha. Karena ada yang kawan awak ni, jangankan diceritakan, didongaknya sanjo awak dapat nikmat, dapat hajoki, suami awak naik pangkat, kan aja dapat jengkol dia, kok saya masih putih. Alhamdulillah saya ada putih. Ya, dapat jengkol dia, kamu jengkol ya, pangkat ya. Golongan berapa aja kalau dapat jengkol? Golongan 4. Ya. Jangan kena awak ceritakan, oi, apa sudah naik ke mak, marah dia. Ya, dapatnya saja informasi, entah apa kok dia sama. Alah paling baru 7 lah dia. Paling sogoknya itu jabatan itu. Tak ada lah. Apa lagi ceritakan, menengok manusia juga. Kalau manusia yang memang tak bisa diajak kompromi, yang memang tak bisa menimbulkan orang sakit hati, ya kan? Sekarang yang murahan orang tersulut sakit hati gara-gara sikit saja udah, ya kan? Kemarin begitu juga sakit hati gara-gara itu teman-teman di Facebook sakit hati dibunuhnya kawan. Teluk Nibung itu juga gara-gara anaknya berkelahi mengadu ke orang tua berkelahi. Bak pahang kawan dibawa ikut ikan pari. Cucuk tak bisa cabut, bawa ke Medan. Jadi gara-gara sikit sekarang tersulut manusia. Maka anda hati-hati lah menjaga lisan awak. Tapi ada manusia, ada orang yang ketika kita kabarkan, kita beri dia informasi, termotivasi dia. Punya kau amalkan. Ya. Mengapa saya sampaikan di khotib Jumat, kita sama-sama pedagang, usaha yang sama, tapi penghasilan beda. Ya. Apa kira-kira kelebihannya?
Oh, awak kasihlah pula tipnya, dek. Kau amalkan ini, amalkanlah amalan-amalan yang memancing rezeki itu turun, ya kan? Ada amalan-amalan yang memancing rezeki turun, termasuklah sholat sunat fajar, sholat sunat duha, kemudian membaca ayat 1000 dinar yang dulu dikasih wali kota Bu Haya, ya kan? Ya kan? Setuju kan? Saya datang, Assalamualaikum, salam. Aduh Pak Wali, titipkan amplop. Semoga lawak dengan hidup duit. Tengok ayat 1000 dinar. Tapi baguslah. Dia mengajarkan kepada kita jangan menjadi orang yang peminta. Karena kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Artinya umat Islam harus kaya. Ya, maka saya tak sepakat, mohon maaf, yang memang tangguh itu tak sepakat saya. Tahu ibu maksud tangguh? Bangun musola, tapi ada tangguh. Saya tak sepakat. Umat Islam ni jangan turun tingkat lah. Kita ni umat Islam yang moderat gitu ni. Ya, tengok Rasulullah. Rasulullah bu tak pernah dia masang tangguh di sana. Boleh tanya kitab apa pun tak ada. Rasulullah ketika nak puang dibuatnya proposal les berjalan pakai map jalankan saldi tak. Tapi main apa? Main lelang. Dilelang. Siapa di antara sahabatku ni yang kita nak perang Uhud ini? Siapa yang nak menyumbang 100 unta? Tunjuk tangan Sayyidina Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya. Saya Rasulullah. Siapa yang nak menyumbang kuda? Menunjuk sahabat yang lain. Kuda bosi, baju bosi. Dilelang dia bu, bukan disebarkan tangguh di tengah jalan. Yang masukkan tangguh itu bukan siapa-siapa. Kalau umat Islam tak masalah, kan yang lain masukkan. Macam tak barokah jadi dia bercampur-campur. Sementara itu digunakan untuk membangun rumah ibadah awal. Jadi ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dengan lisan, ya senantiasa kita mengucapkan ketika kita diberi nikmat. Nikmat sekecil apapun itu, termasuk nikmat hidup. Maka di dalam kitab tasawuf saya baca ada seorang tua yang tiap hari katanya, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur hamba-Mu ini ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kepada hamba. Begitulah setiap hari ini macam dijikirkannya. Jadi kebetulan ada yang lewat menengok, siapa bonahlah begini. Tiap hari dijikirkan, bersyukur hamba ya Allah, bersyukur aku ya Allah atas nikmat anugerah yang Kau berikan kepada kami, kepada aku. Pikir orang ni apa bonahlah rezeki dapat kawan ni. Wait. Ditengok, mohon maaf bu, orang yang bajicir ini tiap hari bersyukur ni siapa sih? Orang yang tak berkaki, tak bertangan. Ya kan? Ditanya oleh salah seorang yang lewat ni lah, kenapalah kau bersyukur sementara kau pun tengoklah pas-pasan katanya. Apa katanya? Bersyukur aku Allah masih memberikan aku nikmat hidup. Bersyukur aku dengan kekurangan yang kumiliki ni aku masih mampu untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan tak bisa aku ke mana-mana. Tapi belum tentu ketika aku diberikan Allah kelengkapan tubuh, bisa saja aku ni melenceng entah ke mana-mana jalanku. Jadi aku bersyukur dengan keterbatasan diriku, aku hanya mampu untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa. Jadi ibu-ibu yang mata Allah, yang kedua adalah asyukru bil fi'li. Syukur dengan perbuatan. Artinya dipraktekkanlah. Ya, dimantapkanlah. Makna perbuatan di sini ada dua hal. Artinya harta yang kita dapatkan itu kita belanjakan di jalan Allah. Ya, karena ada hak-hak orang yang membutuhkan. Kemudian ada nikmat yang berupa tubuh, panca indera. Ini juga harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini sebetulnya kekayaan diri. Mata yang masih bisa melihat dengan baik,
telinga yang masih mampu mendengar dengan baik, tangan yang belum ada penyakit apa-apa, kaki yang masih bisa melangkah dengan baik. Seluruhlah ini kita gunakanlah nikmat tubuh ini dengan baik. Kenapa? Karena kata para ulama mengatakan, kapanlah nikmat itu baru terasa adanya. Kapanlah nikmat itu, nikmat harta, nikmat tubuh itu amat terasa berharga, ketika nikmat itu mulai satu persatu dicabut Allah Ta'ala keberkahannya. Nikmat harta kapan terasa? Ketika harta kita mulai satu-satu hilang. Kebun mulai balelang, mobil mulai masuk ke dialek, barulah terasa. Ya Allah, dulu ketika aku kaya, ketika aku mampu, aku tidak pernah mengantarkan nikmat yang kau berikan itu untuk belanja di jalan-Mu ya Allah. Ku antarkan ke musola, ku antarkan ke rumah-rumah Quran, ku antarkan ke fakir miskin, maka menyesallah. Tetapi ketika nikmat itu, rezeki itu pernah kita gunakan, tak ada penyesalan. Maka kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa ankum minas solihin. Mengapalah orang yang baru mati, yang ruhnya baru diangkat Allah sesaat dari tubuhnya, dia cuma dua pintanya, atau permintaannya cuma dua. Apa itu? Yang pertama katanya, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, jika kau kasih aku hidup barang sesaat, tak pinta apa-apa dia Bu. Tak dipintanya nak menambah rumah, tidak. Tak dipintanya nak menambah fasilitas mobil, tidak. Tak dipintanya untuk menambah solatnya, tidak. Zakatnya, tidak. Tapi yang dipintanya adalah fa'asaddaqa, bersedekah. Mengapa kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kenapa orang yang mati yang diperlihatkan Allah sedekahnya, zakatnya? Mengapa? Karena ternyata pintu surga yang paling lebar itu adalah melalui pintu sedekah. Pintu jis namanya bahaya. Jis, zakat, infak, sedekah. Pintu jis. 8 surga, tentu 8 pintu surga, pintu utama lah mungkin ya kan. Makanya kang ada kawan, bang apa pintu yang terbakar katanya kan? 7 pintu. Pintu-pintu apa saja? Pintu kamar mandi gitu. Kan? Pintu apa? Pintu dapur. Oh, satu pintu terbakar. Kena rumah tu lebar 7 pintu. Satu pintunya ya. Tak kau kira punya pintu dapur. Bukan mananya pintu kan? Bukan mananya rumah kan? Baik pula. Iya, ada kan yang gila tu. Saya tahu kau dah pintu, ya pintu lah kan. Ada juga begitu. Paham dia itu, paham. Jadi pintu yang terlebar, yang terbesar adalah pintu sedekah di surga. Ada namanya pintu royan, pintu untuk orang-orang puasa. Ada nanti namanya pintu untuk spesialis hadir zikir, hadis taklim, ada. Tapi pintu-pintu sedekah itu pintu yang paling lebar, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Bukan saya mengatakan. Yang kedua, kenapa orang yang mati itu menyesal, kemudian diperlihatkan sedekahnya? Ternyata di kubur itu golap apa torang? Golap. Ya. Walaupun sel di belum pernah ke dalam kubur, golap. Ya. Apalagi kan Bu Jamilah di Tanjung Balai ini, ya tak masuk lampu, masuk air. Ya kan? Kalau dikisahkan tak masuk air. Jadi kalau anda kita nanti PLN jalan listrik, ketika kita mati, datanglah si Garduk memasangkan ini. Tak boleh itu contoh ya. Inilah ya sedekah yang kau buat dulu. Inilah kami pasangkanlah lampu ya. Kami salurkanlah. Pasanglah lampu 200 watt. Tolonglah Bu Nawar. Itu dengan pintu sedekah. Karena sedekahlah yang mampu menerangi kuburan kita. Yang ketiga, kenapalah orang yang mati itu yang diperlihatkan Allah sedekahnya, infaknya?
Mengapa? Karena yang namanya harta ini 2 kali pertanyaan. Kalau ilmu macam saya ini tak ditanya siapa guru kau, tak boleh tanya. Ke mana kau salurkan ilmu kau? Jawab pula. Ar-Rahmah, Muslimat, Al-Hilham, dah selesai. Tapi kalau harta 2 kali tanya, Bu. Min ila. Dari mana ke mana? Dari mana dapat kau? Mak, itu saya pun belum selesai. Dapatku dari bisnis. Kau bisnis sama siapa? Sama dia tu. Dia tu orang mana? Apa bisnis kamu? Macam mana bertransaksi? Habis, putus. Yang cerita cangkul saya ini bukan. Ada orang miskin yang dibayar dia mana-mana orang kaya mati. Kan? Begitu dia buatnya kuburannya sendiri. Lantas dia pun datang, ditanya malaikat dia dan bertanya malaikat. Kan? Dia masih hidup. Ya. Siapa kau? Aku si Polan. Si Polan. Di mana rumah kau situ? Apa pekerjaan kau? Tukang pertanian cangkul. Cangkul itu tahu berapa? Dari kayu. Kayu itu dah dapat kau dari sini. Kayu itu halal begini. Mak, cabut dia terus. Pakar cangkul. Saya sudah gawat pertanyaan. Tak jadi mengawani orang kayu itu mati. Pakar cangkul saja, Bu. Babolit-bolit ditanya. Cangkul yang punya kawan itu. Ya, babolit-bolit pertanyaan malaikat itu dia pun lumpat. Apa katanya? Mak, baru lagi cangkul. Sudah 4 jam aku diperiksa, disidik oleh tim malaikat nungkah wanang kita. Konon lagi besok banyak akhbar ya. Ada cangkul, ada sokok, kan? Ada omas sekian golas, sekian cuci tangan. Mak, aja ayo tanya. Sekian tok tanya. Kok saya paling tanya besok HP dari mana, cincin dari mana? Itu cangkul. Ditanya kayunya dari mana, halalnya kayu tu, kau curi apa tidak. Dan pokok-pokok tu punya siapa? Punya orang, izinnya dia. Bagi itu pertanyaan berbolit-bolit. Lumpat dia, baru cangkul saja. Belum ditanya lagi baju yang dipakainya. Belum lagi yang ditanya sepeda yang dipakainya. Macam aja yang ini banyak pertanyaan dia. Ya. Kan? Angkonya itulah kata Imam Qom yang Razi. Harta itu 2 kali tanya. Dari mana? Mana lagi itu kan? Jadi digunakanlah nikmat badan ini, Bu. Makanya ketika badan ini tidak kita gunakan dengan baik, mata mulai tidak mampu lagi alias rabun. Kok saya ini memang karena dah usianya ini. Ya menyesal lah. Ngapa? Dulu ketika mata sehat ini tidak kita gunakan melihat sesuatu yang diridhai Allah. Kita gunakan sebalik. Telinga ini tidak kita dongahkan dulu mendengar pengajian-pengajian. Maka menyesal. Kaki dan tangan tak mau kita gunakan melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Maka menyesal ketika berdatangan penyakit. Telinga mulai tuli